Jika seseorang jatuh dengan bebas, dia tidak akan merasakan berat badannya. Dalam jatuh bebas, kita tidak merasakan percepatan atau efek gravitasi sama sekali. Dari intuisi yang sangat sederhana ini, Einstein menyadari bahwa pengalaman percepatan kita sama persis dengan pengalaman gravitasi kita. Mereka adalah satu dan hal yang sama. Dia menyebutnya sebagai prinsip kesetaraan atau ekuivalensi. Jika gravitasi setara dengan percepatan, maka pengalaman Newton tentang apel yang jatuh dari pohon di kebun dapat dilihat dalam dua cara yang berbeda, tetapi secara fisik setara. Kita dapat membayangkan bahwa gravitasi menarik apel ke tanah, atau kita dapat membayangkannya bahwa tanah berakselerasi ke atas untuk bertemu dengan apel. Yang intinya adalah jika Anda jatuh bebas, maka Anda akan berada dalam kondisi antara Anda jatuh ke bumi atau bumi jatuh ke Anda. Keduanya adalah setara dan semua itu relatif. Einstein mulai memahami bahwa masalahnya terletak pada sifat ruang waktu itu sendiri. Ini semua adalah karakteristik dari ruang waktu yang datar jika dilihat dengan skala yang kecil. Walaupun kita tahu bahwa ruang waktu sebenarnya melengkung dalam skala yang besar. Ruang waktu memberitahu materi bagaimana bergerak, dan materi memberitahu ruang waktu bagaimana melengkung. Medan gravitasi adalah wujud fisik nyata yang dapat menekuk, merentang, dan mengayun. Tapi bukan hanya itu saja. Jika kita mengikat ember berisi air dan putar ember hingga tali terlilit, saat tali terlepas, ember akan berputar dan air di dalamnya akan didorong ke dalam membentuk sebuah bentuk cekung. Gerakan rotasi mengerahkan gaya sentrifugal yang mendorong air keluar ke arah sekeliling dari ember tersebut. Lalu, apa yang menyebabkan gaya sentrifugal yang mendorong air ke dalam? Jawabannya benar-benar menakjubkan. Air yang diam akan digerakkan karena semua energi massa di alam semesta secara kolektif menyeret ruang waktu bersamanya saat berputar. Ini adalah efek yang pertama kali disimpulkan dari relativitas umum pada tahun 1918 oleh fisikawan Austria Joseph Lenz dan Hans Steyring, yang dikenal sebagai frame dragging atau penyeretan bingkai. Fenomena penyeretan bingkai ini berarti bahwa tidak ada pengukuran yang dapat kita lakukan yang akan memberitahu kita apakah itu air yang berputar di alam semesta atau alam semesta yang berputar di sekeliling ember air yang diam. Gerakan rotasi air bersifat relatif, dan itu memberi kesimpulan bahwa gerakan rotasi bisa menyeret ruang waktu di sekitarnya. Itu berarti juga saat bumi berputar pada porosnya, ia menyeret ruang waktu bersamanya dalam bidang tegak lurus. Walau penyeretan ruang waktu bumi sangat kecil sehingga menjadi tidak terasa sama sekali. Penyeretan ruang waktu ini mirip seperti bola bowling yang ditaruh di atas kasur dan diputar hingga menyeret kain-kain di sekitarnya. Penyeretan ruang waktu ini akan semakin ekstrim dengan sebuah objek yang bermassa besar seperti bintang neutron atau lubang hitam. Namun, sebenarnya black hole yang berputar betul-betul menyeret ruang di sekelilingnya untuk membentuk pusaran gravitasi. Mirip dengan lingkaran air di sekeliling lubang sumbat. Di kawasan ruang semacam itu, benda yang mengorbit harus berakselerasi ke arah yang berlawanan dengan putaran black hole demi bisa bertahan. Kawasan di mana ruang terseret di sekeliling black hole berputar ini disebut sebagai ergosfer. Artinya black hole berputar akan memiliki dua horizon peristiwa, yaitu horizon Sperris dalam, yakni horizon peristiwa asli, dan darinya tak ada yang dapat mampu meloloskan diri, serta horizon menonjol luar yang menandai permukaan ergosfer. Di dalam ergosfer, penyeretan begitu kuat sehingga tak ada yang mampu bertahan.
Namun sebuah objek yang jatuh ke dalam ergosfer masih dapat meloloskan diri lagi, asalkan ia tidak masuk ke dalam horizon peristiwa yang asli. Penyeretan ruang waktu ini akan mewujud sebagai perlambatan waktu yang ekstrim. Tak lama setelah merumuskan teori relativitas umum pada tahun 1915, Einstein menemukan ciri khas medan gravitasi yang luar biasa. Setelah mempelajari persamaan-persamaan medan dalam teori relativitas umum, Einstein menemukan bahwa persamaan-persamaan itu memprediksi keberadaan gelombang gravitasi seperti gelombang yang menjalar menembus antariksa secepat cahaya. Gelombang gravitasi ini mengingatkan kita kepada gelombang elektromagnetik. Namun meskipun bisa membawa banyak energi, gelombang gravitasi berbeda dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang gravitasi berinteraksi begitu lemah sehingga menembus bumi hampir tanpa berkurang. Pada prinsipnya, gelombang gravitasi dihasilkan ketika massa terganggu. Misalnya gerak bumi mengelilingi matahari akan memancarkan rangkaian gelombang gravitasi yang tak putus-putus, tapi akan memiliki energi. Pengurasan energi itu menyebabkan orbit bumi sedikit menyusut, tapi dengan laju yang teramat lambat, sekitar 1/1000 triliun cm per 10 tahun. Namun situasinya akan menjadi berbeda sekali untuk benda masif astronomis yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Sebagai contoh, sebuah sistem bintang ganda berjarak dekat satu sama lain akan membangkitkan aliran gelombang gravitasi yang besar dan sinambung. Proses itu akan semakin efisien bila bintang-bintang yang mengorbit merupakan objek-objek yang sudah runtuh seperti bintang neutron atau lubang hitam yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Gerak yang luar biasa cepat itu memperbesar laju pancaran gelombang gravitasi dan menyebabkan orbit menyusut setiap tahunnya. Para ahli astronomi memperkirakan bahwa sistem bintang ganda seperti itu bertabrakan satu kali setiap 100.000 tahun per galaksi. Objek-objek di sistem tersebut begitu kompak, begitu intens medan gravitasinya, sehingga pada saat-saat terakhir sebelum terjadi tabrakan bintang, objek-objek itu akan saling mengorbit ribuan kali per detik dan frekuensi gelombang gravitasinya akan meningkat begitu pesat hingga menjadi seperti cuitan yang khas. Rumus Einstein memprediksi kekuatan gravitasi akan sangat besar pada tahap akhir dan orbitnya akan runtuh dengan cepat. Bentuk bintang akan sangat terdistorsi oleh tarikan gravitasi bersama sehingga ketika bersentuhan, kedua objek akan tampak seperti cerutu raksasa yang berputar-putar. Penggabungan objek-objek itu akan kacau balau dan membentuk massa melonjak-lonjak dan ruwet. Dan dikarenakan lubang hitam menekuk ruang waktu dengan sangat ekstrim, maka tabrakan antar dua lubang hitam akan menciptakan peristiwa dahsyat yang disebut sebagai gelombang ruang waktu, bahkan tsunami ruang waktu.